Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi di channel saya. Pada kali ini saya akan sedikit membahas atau belajar bersama lah dengan teman-teman semua tentang regulator. Saya akan fokus kali ini tentang output regulator. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bersedia berkenan untuk subscribe channel saya. Semoga itu akan memotivasi saya untuk semakin semangat atau sering untuk membuat konten-konten tentang unit senapan PCP, khususnya kaliber 4,5 mili ya, atau 177 kaliber, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjut. Pada prinsipnya atau tujuan utama orang memasang regulator atau memodifikasi senapannya dengan memasang regulator, tujuan utamanya bisa dibilang itu sebagian besar itu tujuannya adalah untuk menghasilkan akurasi yang bagus. Di sini ya regulator ya dipasang ya. Ini sebenarnya tanpa regulator pun juga bisa. Tapi kenapa orang-orang pada pakai regulator, termasuk saya sendiri. Nah, itu tujuannya itu adalah untuk menghasilkan akurasi yang pas atau yang bagus. Padahal kalau kita bicara tentang akurasi sendiri, akurasi sebuah senapan PCP, itu regulator itu hanya salah satu faktor yang mempengaruhi akurasi lebih bagus. Faktor-faktor lain itu banyak ya. Faktor-faktor lain banyak seperti laras dan kawan-kawan, laras, mimis yang tepat dan lain-lainnya. Faktor regulator itu peranannya adalah menghasilkan speed mimis yang stabil atau speednya sama antara pertembakan sehingga diharapkan akurasinya akan jadi bagus. Oke, kembali ke topik. Saya akan sedikit berbagi ya. Ini saya berbagi tentang hal yang saya ketahui dan sudah saya praktekkan. Jadi mungkin teman-teman ada mungkin yang pendapatnya berbeda, boleh sah-sah saja, silahkan nanti dimasukkan di komen, kita belajar bersama-sama. Ini tentang output regulator yang tepat atau yang pas itu berapa. Jadi banyak teman-teman yang bertanya lewat komen, lewat Japri, lewat WA, itu saya pengen speednya segini mas, speednya pengen 900 fps, berapa output regulatornya, kira-kira seperti itu. Atau saya pengen senapannya akurasinya bagus, outputnya berapa. Nah itu jawabannya saya nggak bisa jawab langsung, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Nah pada prinsipnya tekanan output regulator yang tepat adalah tekanan output yang mampu melemparkan atau menghasilkan kecepatan mimis yang ideal sesuai dengan karakter mimis dan laras. Jadi saya ulangi lagi, ini yang saya tekankan ya, kecepatan yang ideal sesuai dengan karakter mimis dan laras. Jadi laras dan mimis itu punya karakter masing-masing. Jadi walaupun larasnya sama, beda mimis, kadang karakternya beda. Sama mimisnya beda laras, karakternya bisa berbeda, kira-kira seperti itu. Nah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi output yang tepat? Yang mempengaruhi output yang tepat salah satunya ya, pertama ya, ini faktor yang sangat berpengaruh adalah berat mimis. Seperti ini teman-teman ya, nih ya, berat mimis ini saya bandingkan sambil yang ekstrim biar biar ini sama yang tumpul ya, 19 sampai 21 grain. Mungkin jarang saya pakai ya, saya ambil yang agak bawah aja. Ini JSB bis sama GS Dom. Ini beratnya 16,2 grain.
Nah, sementara yang ini beratnya berapa ya? Kalau nggak salah 9,56 grain ya. Di sini nggak ada tulisannya tapi sudah saya timbang itu 9,5 grain. Kira-kira seperti itu. Jadi senapan yang sama, ini udah saya pakai ya. Ini di senapan saya. Maaf, aduh. Ya, maaf. Ini senapan saya pakai Black Baron ya. Itu pakai double regul dengan senapan yang sama, regulnya yaitu juga, setelenya itu, larasnya itu, botolnya itu, wah unitnya sama aja. Ini outputnya sangat jauh berbeda. Ketika pakai bis itu bagusnya di output sekitar 1800 sampai 2000 PSI. Nah, ketika pakai QS DOM, ini sudah saya praktekkan ya. Itu outputnya bagusnya ada di 900 sampai 1000 PSI. Ini menghasilkan speed kisaran 960 sampai 1000 fps. Nah, ini bagus di speed 900 sampai 930-an, sekitar itulah. Jadi berat mimis sangat berpengaruh outputnya mau berapa, walaupun unitnya sama. Secara globalnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman senapannya mau pasang regul, nanya output yang pas, teman-teman salah satunya harus merencanakan, memikirkan apa mau pakai mimis apa, beratnya berapa. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi ini sebuah patokan, karena apa? Misalnya ya, senapan saya paksakan Black Baron, saya pakai mimis QS DOM, terus saya pakai output misalnya 1700 atau 1800, saya pakai dengan sama yang output ini, maka speednya dia akan over. Pernah saya coba itu sampai berapa ya, 1150 apa 1160 sekitar itulah, itu dengan output 1800. Jadi speednya over, maka akurasinya akan berantakan. Begitu juga dengan ini, kalau ini outputnya terlalu rendah, misalnya saya kasih output 1200, speed idealnya nggak bakalan dapet. Dia paling jadi speed 800 atau berapa fps 700 atau berapa, akurasinya pun nggak akan bagus. Jadi itu pertimbangannya teman-teman ya. Jadi dengan mimis yang berat itu akan cenderung butuh output yang lebih tinggi dibanding dengan mimis yang ringan. Kira-kira seperti itu, karena output regulator itu dia akan memberikan daya dorong kepada mimis, jadi memberikan tekanan. Jadi tekanannya kalau mimisnya berat ya harus tekanannya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Itu faktor pertama menentukan output. Saya lanjut ya. Yang kedua adalah ini teman-teman. Sebentar. Kemampuan chamber sendiri. Jadi kemampuan chamber atau konstruksi chamber ya, atau bisa dibilang mungkin lebih ininya adalah ruang tampungnya chamber lah ya. Ruang tampung, atau ada juga yang nyebutnya ruang ledak, sah-sah saja lah, silahkan. Atau ada yang mungkin menyebutnya second reservoir tapi kira-kira adalah di sini teman-teman, ruangan yang ada di sini dan konstruksi saluran-salurannya. Jadi semakin besar ruangan di sini, itu akan membutuhkan output yang lebih rendah dengan menghasilkan speed yang sama ya, dibandingkan dengan chamber yang ruangan ininya imut-imut atau kecil, itu pasti akan butuh output yang lebih tinggi dengan mimis, laras atau apa yang sama. Kalau nggak percaya teman-teman silahkan dibuktikan. Saya pernah membuktikan waktu itu dengan chamber Newji ya, sama-sama produk HJND ya. Chamber hammer ini dulu yang warna gold ya, ini yang warna ungu. Itu waktu itu saya pakai mimis kebetulan mimis kardusan ya.
itu untuk menghasilkan speed di sekitar 900 fps laras 65, waktu itu butuh output sekitar 1500 atau 1400, sekitar 1400 sampai 1500 PSI output ya. Itu akan menghasilkan 900-an fps. Tapi ketika di New G waktu itu dengan output 2000 pun itu speed 900 tuh nggak dapat waktu itu. Jadi karena apa, ruangannya di sininya kecil atau mungkin konstruksi jalurnya masih beda. Waktu itu dengan chamber standar ya. Kira-kira seperti itu. Jadi logikanya kalau ruangan di sininya makin besar, maka outputnya cenderung lebih rendah dibanding dengan chamber yang lebih kecil. Karena logikanya seperti ini teman-teman. Ketika ditembakkan ya, mimis misalnya sudah lari sampai sini, tapi tekanan gaya dorongnya kalau ruangannya ini lebih besar, itu gaya dorongannya masih kuat. Jadi sampai ujung laras pun masih mengalami percepatan yang kuat. Tapi kalau ruangannya ini kecil, jadi mimis nyampe sini tekanannya udah drop, gaya dorongnya akan udah menurun, kira-kira seperti itu. Itu logika saya seperti itu. Itu dari konstruksi chamber. Jadi kalau teman-teman mau menentukan output ya kenalin chamber masing-masing. Chambernya itu chamber yang kira-kira menghasilkan power yang besar atau enggak. Kira-kira seperti itu ya. Apalagi chamber imut-imut kecil lah bisa dibilang gitu, mau buat ngelariin mimis yang berat, udah gitu larasnya pendek, maka outputnya bisa dipastikan akan butuh output regul yang tinggi. Oke teman-teman, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga adalah laras. Nah di sini ini laras saya ada beberapa macam panjangnya ya, maksudnya ya, panjang laras. Ini ada yang 30, ada yang 48, ada yang 55, ada yang 65 lah, 6 berapa lupa saya kemarin. Intinya seperti itu. Jadi semakin panjang laras itu cenderung membutuhkan output yang lebih rendah. Kenapa? Alasannya, jadi laras itu tempat dimana mimis mengalami percepatan. Jadi kalau semakin panjang laras, mimis akan mengalami percepatan yang lebih lama atau bisa dibilang akselerasi lah, kira-kira seperti itu. Ibarat orang mau lompat jauh, jadi semakin dia lama atau semakin jauh diancang-ancang, maka lompatannya akan menghasilkan yang lebih jauh dengan orang yang sama ya. Misalnya ancang-ancang 5 meter dengan yang ancang-ancang semeter, bisa dipastikan yang ancang-ancang 5 meter lompatannya akan lebih jauh. Begitu juga dengan mimis, kira-kira seperti itu. Nah, kalau laras yang pendek ini dengan output rendah, maka dia akan menghasilkan speed yang rendah. Maka pasti dengan laras yang pendek ini untuk menghasilkan speed yang sama-sama tingginya pasti butuh output yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau larasnya pendek, pasti butuh output yang lebih tinggi untuk menghasilkan speed yang sama dengan laras yang panjang. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian karakter laras itu sebenarnya paling enak untuk menentukan output. Kalau misalnya teman-teman memakai laras yang udah diuji, udah ketahuan akurasinya, pakai mimisnya mimis apa, misalnya laras ini bagus pakai mimis Monster misalnya kasarnya gitu, bagusnya di 900 fps, ada alat ukur krononya, itu lebih enak. Jadi tinggal setting output regulator ya serendah mungkin, tapi menghasilkan
speed yang mampu untuk menghasilkan speed ideal tadi. Nah, kira-kira itu ya teman-teman ya. Saya hanya berbagi, hanya sharing saja hal-hal yang saya ketahui, yang sudah saya praktekkan. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat yang berbeda, itu sah-sah saja, silahkan ditambahkan di komentar, kita belajar bersama-sama. Saya pun juga masih belajar ya, saya hanya berbagi. Semoga untuk teman-teman yang khususnya yang masih belajar sama saya, masih pemula, itu lebih mudah atau lebih mengerti ya tentang regulator dan outputnya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang telah berkenan menonton video saya. Semoga sharing ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.